Bapak Rizik Syihab menyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Inilah pernyataan dari Bapak Rizik Syihab yang mengaku sebagai salah satu pendiri Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola, yang menyatakan bahwa Fahmi Tamami resmi dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Bapak Muhammad Rizik Syihab secara resmi menyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Pernyataan ini beliau ucapkan di salah satu pengajiannya di depan para jamaahnya, di mana dia mengaku sebagai salah satu tokoh yang mendirikan Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola. Dia menyatakan bahwa organisasi ini resmi dibubarkan. Nah, untuk melihat bagaimana pernyataan lengkap dari Bapak Rizik Syihab ini, kita saksikan pada video berikut ini. Sini ada yang terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan keluar. Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu, betul, betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk, saudara, membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Ini rekaman, sebarkan, saudara. Fahmi Tamami dulu didirikan untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amanat Kiai Haji Hasim Muzadi, itu amanat Kiai Haji Zainuddin MZ, itu amanat Kiai Haji Nur Iskandar Eski, saudara. Saya yang masih hidup, saya jaga itu amanat, saudara. Tahu-tahu sekarang, saudara, mau dijadikan sebagai kapal untuk membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Peneliti cukup segitu aja, peneliti. Lanjut. Bukan kalau diterusin rame lagi. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bagaimana Bapak Muhammad Rizik Syihab ini dengan menggebu-gebu di depan para jamaahnya menyatakan bahwa dia secara resmi membubarkan Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola. Pertanyaannya, apakah benar Bapak Muhammad Rizik Syihab ini adalah salah satu tokoh pendiri daripada Fahmi Tamami? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah bisa satu organisasi dibubarkan oleh salah satu tokoh dari pendirinya? Nah,
untuk menjawab dari dua pertanyaan ini, maka kita akan bahas dan ulas pada video kali ini. Yang pertama adalah, apakah benar Bapak Muhammad Rizik Syihab ini merupakan salah satu tokoh pendiri dari Fahmi Tamami? Maka untuk mencari kejelasan ini, kita bisa melihat data dan fakta yang diinformasikan kepada kita tentang pendiri daripada organisasi ini. Kalau kita lihat di media-media sosial ataupun di media-media informasi yang mudah kita akses, itu ternyata nama Bapak Muhammad Rizik Syihab itu tidak tercatat sebagai salah satu pendiri daripada organisasi Fahmi Tamami. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Fahmi Tamami ini berdiri pada tanggal 22 September tahun 2007 oleh Bapak Haji Rhoma Irama yang juga bersama-sama dengan tokoh yang lainnya, diantaranya Bapak Hashim Mujadi almarhum, Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, kemudian Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, kemudian Bapak Tarmizi Tahir almarhum, dan Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat. Inilah tokoh-tokoh yang tercatat sebagai pendiri daripada Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola, yang di dalamnya itu tidak tercatat nama Bapak Muhammad Rizik Syihab sebagai salah satu pendiri daripada organisasi ini. Jadi sudah jelas bahwa Bapak Rizik Syihab ini itu bukan pendiri daripada organisasi Fahmi Tamami. Lalu yang kedua, apakah boleh salah satu pendiri daripada satu organisasi membubarkan organisasi tersebut? Maka untuk mencari jawaban ini, maka kita bisa meneliti di dalam ADART daripada organisasi itu. Karena biasanya organisasi itu ada anggaran dasaran, anggaran rumah tangga yang di dalamnya ada aturan berkaitan dengan pembubaran daripada organisasi. Kalau memang dinyatakan di dalam ADART-nya bahwa organisasi itu bisa dibubarkan oleh salah satu orang pendirinya, ya mungkin dibenarkan. Tetapi biasanya untuk pembubaran organisasi itu tidak terjadi hal yang demikian. Jadi intinya bahwa tidak bisa salah seorang pendiri dari satu organisasi membubarkan organisasi tersebut kecuali memang hal tersebut diatur di dalam ADART organisasi tersebut. Nah, Bapak Rizik Syihab ini sudah jelas bukan salah satu pendiri Fahmi Tamami. Jadi sangat tidak mungkin dan sesuatu yang sangat-sangat ironis dan membuat kita tertawa, orang yang bukan salah satu bagian dari organisasi tersebut kemudian secara lantang, secara tegas menyatakan membubarkan satu organisasi yang dia bukan bagian dari organisasi tersebut. Ini sesuatu yang lucu ya, sesuatu yang dagelan-dagelan yang ya mungkin sangat menggelikan bagi kita. Lalu siapa sih sesungguhnya yang bisa membubarkan organisasi itu? Maka yang pertama, yang bisa membubarkan organisasi adalah tentu para pengurus-pengurusnya, para pendiri-pendirinya secara bersama-sama ya. Karena mekanisme tentang pembubaran satu organisasi itu tergantung daripada anggaran dasaran, anggaran rumah tangganya. Jadi kalau memang satu organisasi itu dinyatakan dibubarkan secara internal, itu sudah diatur di dalam anggaran dasaran, anggaran rumah tangga, itu masih dibolehkan ya. Tentang pembubaran organisasi ya itu diserahkan kepada kesepakatan bersama daripada pendiri-pendiri organisasi tersebut yang kemudian tentunya dituangkan dalam anggaran dasaran, anggaran rumah tangga organisasi itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, satu organisasi itu bisa dibubarkan oleh
pemerintah, oleh pengadilan. Ya tentunya kalau organisasi itu sudah berbadan hukum, karena ada beberapa organisasi yang tidak berbadan hukum. Jadi yang bisa membubarkan satu organisasi kemasyarakatan ataupun sejenisnya itu adalah pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Dalam Negeri. Itu yang bisa membubarkan daripada organisasi. Tetapi perlu dicatat, organisasi yang sudah berbadan hukum maka tidak boleh semena-mena kemudian kementerian, dalam hal ini pemerintah, semena-mena membubarkan organisasi itu. Tetapi organisasi yang sudah berbadan hukum, keputusan pembubarannya harus berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, adapun pemerintah dalam hal ini tentu bisa juga bagi organisasi-organisasi yang tidak atau belum berbadan hukum, itu bisa mengambil satu keputusan untuk pembubaran dengan catatan bahwa ada alasan-alasan yang tepat untuk membubarkan organisasi-organisasi tersebut. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Jadi payung hukum tentang pembubaran organisasi itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Nah, inilah penjelasan berkaitan dengan pembubaran satu organisasi. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, Bapak Muhammad Rizik Syihab itu bukan salah satu tokoh pendiri daripada Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola. Itu faktanya sudah jelas, beliau tidak tercatat sebagai pendiri daripada Fahmi Tamami. Lalu yang kedua, pernyataan pembubaran oleh Bapak Muhammad Rizik Syihab itu tidak berlaku sama sekali. Fahmi Tamami tidak kemudian bisa bubar karena ucapan seseorang yang bukan bagian daripada organisasi tersebut. Jadi Bapak Rizik Syihab tidak layak untuk membubarkan organisasi yang dia sendiri bukan bagian dari organisasi tersebut. Bahkan kalaupun dia merupakan salah satu tokoh pendiri Fahmi Tamami, maka tidak bisa semena-mena kemudian membubarkan organisasi tersebut, ya kecuali kalau memang mekanisme pembubaran organisasi itu tercatat dalam anggaran dasaran anggaran rumah tangga dengan cara salah satu tokohnya menyatakan bubar maka bubar. Tetapi itu ada hal yang muskil, hal yang mustahil kalau satu organisasi bisa dibubarkan di dalam anggaran dasaran anggaran rumah tangganya oleh salah satu tokoh pendirinya. Jadi sekali lagi, Bapak Rizik Syihab ini seolah-olah dia ini adalah orang yang hebat, ya, arogan sekali Bapak Rizik Syihab ini dengan pernyataan membubarkan organisasi yang dia sendiri nggak berada di dalam organisasi tersebut. Wah, luar biasa. Jadi pembubaran itu hanya bisa dilakukan oleh kesepakatan daripada pendiri-pendiri organisasi tersebut dan juga oleh pemerintah dan pengadilan. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan satu penjelasan berkaitan dengan pernyataan dari Bapak Rizik Syihab yang dengan lantang secara resmi membubarkan Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.